Selamat sore untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya, Patricia Irene Pili, mahasiswa Istika IP Citra Bakti Ngada, program studi pendidikan musik. Di sini saya akan membahas materi strategi pembelajaran. Pembahasan pertama yaitu perubahan-perubahan yang terjadi di dunia pendidikan dan arti dalam strategi pembelajaran. Dan yang kedua, variabel dalam strategi pembelajaran. Yang ketiga, tahapan-tahapan dalam pembelajaran. Yang pertama, perubahan-perubahan yang terjadi dalam dunia pendidikan dewasa ini. Peran guru. Guru tidak lagi memberikan informasi dalam bentuk ceramah dan buku teks, tetapi guru akan berperan sebagai fasilitator, tutor, sebagai pembelajaran, motivator, teman, dan sutradara. Peran siswa. Siswa tidak lagi menjadi pengingat fakta atau menjadi objek tapi subjek, tetapi siswa akan menjadi seorang pencari tahu, seorang peneliti, dan pemecah masalah. Arti dari pendekatan, sudut pandang terhadap pembelajaran hanya ada dua, yaitu berpusat pada siswa atau berpusat pada guru. Arti dari strategi yaitu serangkaian aktivitas yang dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, kita akan membahas tentang variabel strategi pembelajaran. Yang pertama, strategi pengorganisasian. Strategi pengorganisasian adalah cara untuk membuat urutan atau sequencing dan mensistensis atau synthesizing fakta, konsep, prosedur, dan prinsip yang berkaitan dengan isi pembelajaran. Sequencing berkaitan dengan cara pembuatan urutan penyajian isi suatu bidang studi, dan synthesizing terkait dengan cara untuk menunjukkan kepada siswa hubungan antara fakta, konsep, prosedur, atau prinsip suatu pembelajaran. Synthesizing bertujuan untuk membuat topik-topik dalam suatu bidang studi menjadi lebih bermakna bagi siswa. Strategi pengorganisasian pembelajaran dibagi menjadi dua, yaitu strategi makro dan strategi mikro. Strategi makro adalah strategi untuk menata keseluruhan isi bidang studi atau lebih dari satu ide. Strategi mikro adalah untuk menata urutan sajian untuk suatu ide tunggal atau konsep, prinsip, dan sebagainya. Salah satu cara untuk menata dan mengorganisasikan isi pembelajaran adalah dengan menggunakan teori elaborasi. Teori elaborasi mendeskripsikan cara-cara pengorganisasian isi pembelajaran dengan mengikuti urutan umum ke rinci. Yang pertama, langkah pertama dimulai dengan menampilkan epitome. Langkah selanjutnya, mengelaborasi bagian-bagian yang ada dalam epitome secara rinci. Yang kedua, strategi penyampaian. Strategi penyampaian adalah cara yang dipakai untuk menyampaikan pembelajaran kepada siswa dan sekaligus untuk menerima serta merespon masukan-masukan dari siswa. Fungsi dari strategi penyampaian yaitu menyampaikan isi pembelajaran kepada peserta didik dan menyediakan informasi atau bahan-bahan yang diperlukan peserta didik untuk menampilkan unjuk kerja seperti latihan dan tes. Dalam strategi penyampaian ada 3 komponen. Yang pertama, media pembelajaran, yang kedua interaksi siswa dengan media, dan yang ketiga bentuk atau struktur belajar mengajar. Di dalam strategi penyampaian ada 5 cara dalam mengklasifikasi media untuk memprediksi strategi. Yang pertama, tingkat kecermatannya dalam menggambarkan sesuatu. Yang kedua, interaksi yang mampu ditimbulkan. Yang ketiga, kemampuan khusus yang dimilikinya. Yang keempat, motivasi. Dan yang kelima, biaya yang diperlukan. Yang ketiga, kita akan membahas tentang strategi pengelolaan. Berkaitan dengan penerapan, kapan suatu strategi atau komponen suatu strategi tepat dipakai dalam suatu situasi penjadwalan. Yaitu yang pertama, penjadwalan penggunaan strategi. Guru harus tahu strategi yang tepat dalam konteks tertentu, seperti tujuan, karakter siswa, dan materi. Yang kedua, penggunaan jadwal kemajuan belajar, yaitu pembuatan catatan kemajuan belajar siswa. Yang ketiga, motivasional,
seperti menggerak atau mendorong seseorang untuk bisa melakukan sesuatu. Yang keempat, kontrol belajar, yaitu kebebasan untuk melakukan pilihan sesuai dengan kemampuan peserta didik. Yang ketiga, kita akan membahas tentang tahapan-tahapan pembelajaran. Ada 3 pokok dalam strategi mengajar, yakni 1. Tahapan permulaan. Tahapan permulaan adalah tahapan yang ditempuh guru pada saat ia memulai proses pembelajaran. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan oleh guru atau oleh siswa pada tahapan ini, yaitu 1. Guru menanyakan kehadiran siswa dan mencatat siapapun yang tidak hadir. 2. Bertanya kepada siswa sampai di mana pembahasan sebelumnya. 3. Mengajukan pertanyaan kepada siswa di kelas. 4. Memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai bahan pelajaran yang belum dikuasainya dari pembelajaran yang telah dilaksanakan sebelumnya. 5. Mengulang kembali bahan pelajaran yang lalu secara singkat tapi mencakup semua bahan aspek yang telah dibahas sebelumnya. Yang kedua, tahapan pembelajaran atau instruksional. Tahapan pembelajaran atau instruksional adalah tahap pembelajaran atau tahap inti, yakni tahapan memberikan bahan pembelajaran yang telah disusun guru sebelumnya. Secara umum dapat diidentifikasi beberapa kegiatan sebagai berikut. 1. Menjelaskan pada siswa tujuan pembelajaran yang harus dicapai siswa. 2. Menuliskan pokok materi yang akan dibahas hari itu yang diambil dari buku sumber yang telah disiapkan sebelumnya. 3. Membahas pokok materi yang telah dituliskan tadi. 4. Pada setiap pokok materi yang dibahas, sebaiknya diberikan contoh-contoh yang konkret. 5. Penggunaan alat bantu pembelajaran untuk memperjelas pembahasan setiap pokok materi sangat diperlukan. Yang keenam, menyimpulkan hasil pembahasan dari pokok materi. Yang ketiga, tahapan evaluasi dan tindak lanjut. Tahapan evaluasi dan tindak lanjut adalah tahap evaluasi atau penilaian dan tindak lanjut dalam kegiatan pembelajaran. Tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam tahapan kedua. Kemampuan mengajar seperti dilukiskan dalam uraian di atas, secara teoritis mudah dikuasai, namun dalam praktiknya tidak semudah seperti digambarkan. Hanya dengan latihan-latihan dan kebiasaan yang terencana, kemampuan itu dapat diperoleh. Sekian saja materi yang bisa saya bahas. Terima kasih.